Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang sulit untuk dikasihi dan yang kamu anggap sebagai musuh? Selamat pagi, saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Kasihilah musuhmu. Menurut Martin Luther King, kasih adalah satu-satunya hal yang bisa mengubah seorang musuh menjadi sahabat. Bentuk pemberian yang paling sulit adalah pengampunan. Pergi kepada orang miskin dan menolong mereka yang membutuhkan. Tidaklah sesulit mengampuni mereka yang telah melukai dan mengkhianati kita. Merusak nama baik kita dan keluarga kita. Inilah bentuk pemberian tertinggi. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dalam Injil, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar ajaran, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga." Kejahatan dan pelanggaran tidak bisa dihindari, mencegahnya hampir mustahil. Sebab itu terjadi di mana-mana dan sepanjang waktu. Pelanggaran adalah perasaan tersinggung, diremehkan, atau disakiti yang menimbulkan kebencian, amarah, dan penghinaan. Ada yang tidak disengaja, ada pula yang dilakukan dengan sengaja. Namun, apapun bentuknya, Injil mengajarkan kita untuk menanggapinya dengan cara yang benar. Singkatnya, Tuhan Yesus memanggil kita pada kasih yang radikal, belas kasih, pengampunan, dan kemurahan hati, yang mencerminkan kasih Allah yang tak terbatas. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, dipadatkan, diguncang, dan tumpah ruah. Kita seringkali mengabaikannya, namun pelanggaran terhadap kita atau orang lain bisa membawa akibat yang tidak baik. Kepahitan, kebencian, ketidakpercayaan, dan sikap tidak mau mengampuni. Yang lain mungkin membalas dendam dan menyebarkan fitnah tentang kita. Tanpa sadar, seseorang bisa mengeraskan hati, menimbulkan siksaan batin dan mental. Benar, pelanggaran menghancurkan hubungan dan merusak kerajaan Tuhan. Karena itu, kita tidak boleh mengabaikannya, melainkan menghadapinya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Segera bedakan apa yang benar. Lalu datangi orang itu dan tunjukkan kesalahannya. Tujuannya adalah memenangkan hati orang itu dan berdamai kembali. Tujuan kita harus sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Jangan memberi alasan untuk tersandung. Hal ini berlawanan dengan naluri manusiawi kita. Secara alami, kita cenderung membalas. Membalas penghinaan dengan penghinaan, luka dan luka. Namun Yesus meminta kita melampaui yang manusiawi dan hidup dengan cara yang ilahi. Yesus juga berkata, jangan menghakimi, jangan menghukum. Ketika kita mengampuni, kita membebaskan diri dari kebencian. Ketika kita memberi, Tuhan memberi kembali kepada kita dengan limpah. Sekarang, siapa bilang menjadi seorang Kristiani itu mudah?
Sesungguhnya, ini sangat berat. Namun ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan, jalan Kristus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, mengasihi musuh sungguhlah sulit. Namun aku menyadari bahwa diriku pun sulit untuk diterima karena banyak kekurangan. Tetapi Engkau tetap memeluk dan mengasihiku. Berilah aku keberanian untuk mengasihi Dia yang sulit aku cintai. Berilah aku hati seperti hati-Mu, yang sabar dan penuh belas kasih. Berilah aku keberanian untuk mendoakan Dia yang masih ditolak oleh hatiku. Aku mohon, Tuhan, bersabarlah terhadapku, sampai aku mampu melakukannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.